Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Soal mengupas bawang itu Mas, ini kan rame ya Mas. Yang disebut kemarin Presiden sempat menyebut mengupas bawang ini gajinya Rp700.000 per kilo. Nah, ini apakah memang ada kesalahan ataukah memang gajinya mungkin bisa dijelaskan Mas? Nanti kita cek ya, kalau detailnya kita cek. Ada lagi? Soal yang cukup di kenegaraan itu skemanya gimana? Belum tuh kan. Apa udah ada baru targetnya gitu? baru disampaikan sebagai sebuah pemikiran gitu, yang kemudian minta untuk mari kita kaji bersama-sama gitu. Ya belum sampai kepada skemanya seperti apa, tapi yang pasti adalah pemikiran itu tentu manakala pun nanti misalnya kita setuju bersama-sama tentunya sangat-sangat selektif, bukan kemudian sebuah kebijakan itu berlaku kemudian bisa untuk semuanya atau bisa dengan mudahnya gitu. Tidak seperti itu. Nggak bisa habis ini. PMI ada di Jakarta, udah di PFII. Ya. Akan ada di Jakarta, itu lokasinya bakal di mana ya? Sudah ada sebenarnya, tapi mungkin jangan saya lah yang menyampaikan. Biarlah nanti ada dari otoritasnya sendiri ya. Karena itu kan sebuah zona yang memang diatur khusus. Yang penting adalah idenya. Selama ini kita tidak punya itu atau belum punya itu, sekarang kita salah satu negara yang dianggap sangat potensial, masih ruang berkembangnya masih cukup besar ya, dan dianggap memiliki prasyarat-prasyarat kunci untuk hadirnya atau datangnya investasi-investasi dari manapun. Nah, maka dengan proses yang sangat cepat itu kita siapkan perangkat-perangkat itu. Jadi memang kira-kira polanya memang seperti itu ya. Maksudnya ada sesuatu, ada peluang, ada kesempatan, kita kerjakan dengan secepat-cepatnya. Ada masalah, kita selesaikan dengan secepat-cepatnya. Tadi malam kami juga monitor Karhutla, terutama di Bromo, Tengger, Semeru, Taman Nasional sudah mulai bisa terkendali. Intinya, mari kita warnai dengan sesuatu yang optimis, positif untuk semua kepentingan bangsa, negara, dan rakyat yang kita cintai. Terima kasih, Dirgahayu, Dewan Bersatu Indonesia. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih Mas. Aku janji latihan PBB. Nanti ya setelah tanggal 17 ya. Iya Mas. Camping juga belum jadi Mas. Camping juga belum jadi Mas. Camping juga. Oke. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Margarelita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita
bisa lakukan sekarang. Kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Telma Humena dari kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.